Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Felixia, selaku pembuat cerita mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua. Ambil sisi positifnya saja. Selamat menonton. Rani lahir di sebuah kota kecil di Indonesia. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Sejak lahir, Rani didiagnosis dengan cerebral palsy yang menyebabkan kesulitan dalam bergerak dan berbicara. Keluarganya, terutama ibu dan ayahnya, sangat mencintainya dan bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Rani. Mereka percaya bahwa dengan cinta dan dukungan, Rani bisa mengatasi tantangan yang dihadapinya. Di usia dini, Rani harus menjalani serangkaian terapi fisik untuk membantunya belajar bergerak dan berbicara. Terapi ini memakan waktu dan usaha, tetapi Rani adalah anak yang gigih. Meskipun sering merasa frustrasi, dia tidak pernah menyerah. Rani belajar untuk menggunakan kursi rodanya dengan percaya diri, dan seiring waktu, dia mulai terbiasa dengan keterbatasan fisiknya. Saat Rani memasuki sekolah dasar, orang tuanya memilih sekolah inklusi, di mana anak-anak dengan dan tanpa disabilitas belajar bersama. Awalnya, Rani mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, terutama karena beberapa teman sekelasnya tidak memahami kondisinya. Namun, dengan bimbingan guru dan dukungan dari keluarganya, Rani mulai menemukan tempatnya. Gurunya sangat mendukung, memberikan perhatian ekstra dan membantu Rani merasa diterima. Rani mulai bersosialisasi dengan teman-teman, dan beberapa dari mereka bahkan menjadi sahabat baiknya. Kegiatan ekstrakurikuler, terutama seni, menjadi tempat di mana Rani benar-benar bersinar. Dia menemukan kenyamanan dalam menggambar dan melukis, dan bakatnya terlihat saat karya-karyanya dipajang di pameran sekolah. Salah satu momen pencerahan bagi Rani terjadi ketika ia mengikuti lomba menggambar tingkat provinsi. Meskipun banyak peserta lain yang lebih mampu secara fisik, Rani bertekad untuk memberikan yang terbaik. Ia menghabiskan berhari-hari mempersiapkan karyanya dan akhirnya meraih juara kedua. Pengalaman itu meningkatkan rasa percaya dirinya dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak menghalanginya untuk mencapai tujuan. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, Rani melanjutkan ke sekolah menengah. Di sini, tantangan baru muncul. Meskipun ia telah membangun kepercayaan diri, ada kalanya ia masih menghadapi diskriminasi. Beberapa teman sekelasnya masih memiliki pandangan stereotip tentang disabilitas, tetapi Rani tidak membiarkan hal itu menghentikannya. Ia aktif dalam berbagai organisasi siswa, termasuk klub seni dan organisasi yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Rani mulai berbicara di depan umum tentang pentingnya kesetaraan dan aksesibilitas. Ia merasa bahwa jika ia bisa menginspirasi satu orang saja, itu sudah cukup. Setelah lulus dari sekolah menengah, Rani diterima di sebuah perguruan tinggi ternama dengan jurusan desain komunikasi visual. Di kampus, ia mengalami tantangan baru, tetapi juga banyak kesempatan. Rani bergabung dengan komunitas mahasiswa disabilitas, di mana ia menemukan dukungan dan teman-teman baru yang sejalan. Selama masa kuliah, Rani terus aktif dalam organisasi kemahasiswaan, mengadvokasi isu-isu disabilitas dan aksesibilitas. Ia juga bekerja paruh waktu di sebuah studio desain sebagai asisten, di mana ia belajar banyak tentang dunia profesional dan mengasah keterampilannya. Setelah lulus, Rani mendapatkan pekerjaan di sebuah agensi desain ternama. Ia diberikan proyek yang menantang, termasuk kampanye untuk organisasi non-profit yang fokus pada isu disabilitas. Rani menggunakan pengalaman hidupnya untuk menciptakan desain yang berdampak dan mampu menyentuh hati banyak orang. Karyanya mendapat perhatian di industri,
dan Rani diundang untuk berbicara di berbagai seminar dan konferensi. Ia menjadi suara yang berpengaruh dalam komunitas disabilitas, mengadvokasi aksesibilitas yang lebih baik dalam desain dan media. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Rani memulai inisiatif untuk memberikan workshop seni dan desain bagi anak-anak penyandang disabilitas. Ia ingin memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan diri dan mengejar impian mereka. Rani juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memperkenalkan kurikulum inklusi yang lebih baik. Kisah Rani adalah contoh nyata tentang bagaimana semangat dan dukungan dapat mengubah kehidupan. Ia tidak hanya sukses dalam kariernya tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rani terus berjuang untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan mengajak orang-orang untuk melihat kemampuan, bukan keterbatasan. Dengan perjalanan yang penuh liku-liku, Rani membuktikan bahwa setiap orang, terlepas dari tantangan yang dihadapi, memiliki potensi yang luar biasa. Melalui tekad, kerja keras, dan dukungan orang-orang di sekelilingnya, Rani telah menunjukkan bahwa impian dapat dicapai, dan keberanian untuk bermimpi adalah langkah pertama menuju kesuksesan.